Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, monggo dibuka bab nopo Pak? Katanya bab hulu ya sekarang ya. Nggih. Monggo. Mboten beto ta, sing beto dibuka. Bab hulu. Babul hului. Hulu. Hulu itu salah satu macam perceraian. Perceraian itu bahasa Arabnya tolak. Di antara macam tolak itu ya tolak khulu, fasah. Lalu muncul penyebab namanya ilak, lihar, li'an. Maka dalam konteks sekarang berkembang namanya sikok. Tuh. Jadi di antara macam tolak itu adalah hulu. Jadi ada tolak itu kalau di Indonesia diterjemahkan dengan putusnya perkawinan. Kalau di Indonesia bukan diterjemahkan dengan perceraian. Yeah. Jadi di dalam perundang-undangan di Indonesia tolak atau talak dalam bahasa Arab itu diterjemahkan putusnya perkawinan. Nah, putusnya perkawinan itu bisa disebabkan karena kematian salah satu pihak, entah suami entah istri. Yang kedua dapat disebabkan karena talak dalam kurung perceraian. Istilah ini sering membingungkan karena orang yang dipahami semua bentuk perceraian itu namanya talak, padahal di dalam talak itu sendiri ada juga istilah talak. Makanya di Indonesia talak yang sering dimaknai dengan perceraian itu disebut dengan putusnya perkawinan. Jadi putusnya perkawinan bisa disebabkan karena kematian salah satu pasangan. Yang kedua karena perceraian atau talak. Dan yang ketiga karena berdasarkan putusan pengadilan. Hulu ini termasuk bentuk perceraian yang melibatkan jatuh tidaknya perceraian itu melalui peradilan. Nah, apa hulu itu? Ada keterangan itu yang diterjemahkan itu. Dibaca Pak. Perempuan menebus dirinya dari suaminya
supaya tidak menjadi istrinya lagi dengan mengembalikan mas kawin yang pernah diberikan oleh si suami. Nah, khulu itu intinya perceraian atas inisiatif dari pihak istri. Yang punya keinginan bercerai itu istri, disampaikan kepada suami. Tapi tidak sekedar berkeinginan untuk bercerai, istri bersedia membayar tebusan. Nah, itu. Kenapa? Istri bersedia membayar tebusan. Tebusan itu di dalam istilah fikih disebut iwat. Apa Pak? Iwat. Jadi istri bersedia membayar iwat kepada suaminya. Mas, aku sampean ceraikan, sampean tak kei duit 1 miliar. Nah, 1 miliar itu namanya iwat. Kalau suaminya oke, beres, kurang tak tambahi 1 miliar mana misalnya gitu ya. Jadi ada pembicaraan seperti itu. Yeah. Tapi kalau perceraian itu atas inisiatif dari suaminya, tidak ada yang namanya iwat itu. Itu namanya talak. Namanya apa? Talak, bukan hulu. Dua-duanya ini masuk kategori talak dalam arti perceraian atau putusnya perkawinan. Itu di Indonesia jarang terjadi, yang namanya hulu itu jarang terjadi, karena di Indonesia ini ada beberapa sarana untuk bisa bercerai itu. Dulu hulu ini bisa ditempuh melalui taklik talak. Taklik talak itu ada sehotnya, ada kalimat perjanjiannya, dan kalimat perjanjian itu sudah tertulis di akte nikah. Biasanya seorang suami setelah mengucapkan akad nikah, setelah mengucapkan qabul dan selesai semua, suami itu biasanya oleh petugas dari kantor urusan agama diminta membaca. Yang dibaca itu namanya segot taklik talak. Saya berjanji 1. Nah, itu. Oh, di situ ada iwat. Saya berjanji kalau saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut dan tidak lagi memperdulikan istrinya, lalu istri saya mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan membayar iwat 1.000 rupiah, maka jatuhlah talak 1. Itu sampai lo akte nikah itu ada. Itu namanya segot taklik talak hulu. Ya, tapi dalam praktek di Indonesia wujudnya menjadi taklik talak, talak yang digantungkan dalam perjanjian. Ini kok Pak. Tapi dengan surat keputusan, dengan peraturan, bukan surat keputusan Menteri Agama tahun 2019 itu sudah tidak lagi dibaca, sudah tidak lagi dibaca. Jadi seandainya suami itu meninggalkan istrinya
2 tahun gak ngereken, bojone gak direken, sing wedok mengajukan gugatan ke pengadilan dan memang terbukti dengan membayar tebusan akeh 1000, ngoten nggih, 1000, maka dianggap jatuhlah talak 1. Jatuh talak 1. Talake diucapno dhisik, diikat dengan syarat, itu namanya taklik talak. Tapi sekarang tidak ada taklik talak itu karena tidak dibaca, sudah nggak dibaca lagi itu. Sehingga kalau misalkan terjadi seperti itu, kalau terjadi ada suami meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut, bagaimana sikap istrinya? Istrinya bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama melalui yang disebut dengan sikok, perselisihan yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh mereka berdua. Tuh, sehingga seandainya suami digugat itu tidak hadir, pengadilan bisa memutuskan perceraian meskipun si suami tidak pernah menjatuhkan talak kepada istrinya. Oleh karena itu di Indonesia putusnya perkawinan bisa disebabkan karena kematian salah satu pihak, karena perceraian atau talak karena putusan pengadilan. Nah, itu. Dan perceraian karena putusan pengadilan itu sebab istrinya yang menggugat itu prosentasenya jauh lebih banyak, bisa mencapai 65 sampai 70%. Suami tidak mau menceraikan perkawinannya padahal ada persoalan. Lalu suaminya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk bercerai, itu jauh lebih sedikit ketimbang istrinya yang mengajukan gugatan cerai. Dalam istilah prosedur peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti kompilasi hukum Islam, kalau perceraian itu atas inisiatif istri, prosedur pengajuannya namanya cerai talak. Kalau suaminya yang mengajukan, maksud saya kalau suaminya yang mengajukan perceraian ke pengadilan namanya cerai talak. Kalau istrinya yang mengajukan namanya cerai gugat. Nah, itu prosedur di Indonesia itu seperti itu. Ya memang kita ini harus paham hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum pemeliharaan anak, itu harus paham. Sebab kita ini tidak pernah lepas kedudukan kita sebagai seorang suami, tidak pernah lepas kedudukannya sebagai seorang istri, dan tidak pernah istirahat kita sebagai seorang suami. Hari ini aku tak cuti sebagai seorang suami, nggak ada begitu suami kok cuti, itu nggak ada. Mulai pagi sampai pagi kita itu suami terus, sehingga di situ kita menjalankan ajaran agama terus menerus. Kita terikat dengan hukum keluarga, tidak bisa tidak. Makanya kata Nabi, orang itu kalau sudah nikah separuh takwanya itu ada pada dirinya yang sudah nikah itu, karena dia nggak bisa melepaskan statusnya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Demikian pula dosanya sama dia itu. Lu apa seorang suami, seorang istri itu nggak bisa kena dosa? Ya bisa, karena kedudukannya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Ini perlu dipahami. Jadi dosa itu bukan sekedar meninggalkan sholat. Suami nggak benar itu juga dosa. Suami menyanyiakan istrinya, kata Nabi, kafa bil mar'i ithman ayyudhi amayyafut, cukup besar dosanya orang-orang yang menyanyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya itu loh.
Nggih. Nah, cuma sayang kita itu tidak banyak ngaji hukum keluarga itu. Yang banyak yang lain. Ngoten nggih. Terutama sholat. Mulai cilik sampai saiki gak mari-mari ngaji sholat iki. Pulak balik tadi ya. Nggih, gak mari-mari kita itu. Tuh. Gak sempat bagaimana sholat itu khusyuk, gak sempat ke sana. Nah, dasar khulu itu ada di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 229. Itu antara lain ayat itu menerangkan tentang talak, juga menerangkan tentang khulu. Jadi kalau panjenengan mau baca kitab fikih, para ulama menjelaskan tentang khulu ini di dalam Al-Quran, dasarnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 229. Ada yang buka tak? Sampai baca at-thalaqu marratani itu terus ya. Tapi enggak di situ, nanti tengah-tengah sampai akhir. Monggo 229. Monggo Pak, dibaca terjemahnya juga enggak apa-apa. Talak yang dapat dirujuk itu ada dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Nggih, terus. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Ya, terus. Kecuali ya itu. Semua suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, talak itu dua kali, artinya ada talak satu, ada talak dua. Talak yang bisa dirujuk, talak yang bisa dirujuk. Tuh. Nggih. Kalau sudah talak, semua apa yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya itu jangan diambil, termasuk mas kawin. Kalau di sini mas kawin itu kan kecil. Nggih. Kalau di Saudi Arabia itu mas kawin itu besar. Saya pernah punya kenalan itu dulu, sekarang nggak pernah ketemu. Dia punya toko mainan anak-anak itu di Mekah, tapi aslinya orang Medina, dan dia pernah ke Bandung. Pernah ke Bandung dia itu. Nikah itu mas kawinnya 50.000 rial. 50.000 rial. Kalau sekarang 1 rial 4.500, sampean kalikan berapa itu? Berapa Pak? 200 lebih juta. 200 juta. Nenek saiki mas kawin 200 juta. Ya gak kawin-kawin. Tak beritahu. Saya itu ketika nikah mas kawinnya 5.000. Jadi tidak sampai 2 rial. Ketua itu mas kawin apa ini? Kenapa? Karena di Saudi Arabia itu berbeda dengan kita. Perempuan itu tidak boleh beraktivitas secara bebas. Wong wedok itu gak oleh nyambut gawe secara bebas. Tuh. Wong wedok iku sing oleh dadi dokter. Dadi guru. Dadi dosen. Wong wedok dodolan nang pasar iku gak oleh. Sing dodolan nang pasar iku wong lanang. Wong wedok nang kantor iku gak oleh. Sing nang kantor iku wong lanang. Praktis perempuan itu
tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki harta. Di sana yang namanya harta suami istri itu jelas pemisahannya, mana harta suami, mana harta istri itu. Kalau tidak ada akad percampuran harta, maka harta itu milik masing-masing. Kalau ada suami membelikan kalung misalnya kepada istrinya, maka status kalung itu harus jelas, dipinjamkan, disuruh pakai saja, apa memang diberikan. Itu statusnya harus jelas. Statusnya harus jelas itu. Karena itu rumah milik siapa? Milik suami. Seandainya ada saham istri di situ juga jelas berapa jumlah sahamnya. Jelas. Tuh. Mungkin pemilihannya jelas. Makanya di sana kalau ada perempuan janda, tidak punya penghasilan dia, kan nggak boleh kerja. Sekarang saja lebih luas lapangan pekerjaannya itu bagi perempuan. Dulu kan tidak boleh. Warung itu, warung itu laki-laki. Kalau ada warung perempuan ya khusus perempuan. Kalau ada warung keluarga ya keluarga, nanti tempatnya berbeda, tidak ngumpul jadi satu, nggak ada. Jadi pemisahan itu pada semua hal ini kehidupan. Sampean bertamu ke orang Arab, tidak mungkin sampean ketemu istrinya, tidak ketemu sampean. Saya ini berulang kali dijak mampir orang Arab itu, kasih makan di rumahnya, tapi nggak ada istrinya. Istrinya di mana? Di belakang, nggak keluar. Memang pemisahannya itu mulai A sampai Z. Saya ini pernah bersama jamaah perempuan lupa beli es krim, lalu masuk ke tempat duduk, lupa kalau itu hanya untuk laki-laki. Perempuan kan tidak boleh. Akhirnya naik taksi itu bawa es krim, cari warung yang untuk keluarga. Yang untuk keluarga itu artinya untuk laki-laki, untuk perempuan. Itu satu meja ada yang 8 kursinya itu ditutup gini loh, ditutup gini. Nah itu begitu itu. Di Indonesia tidak seperti itu sistem kekeluargaannya. Mboten kaya ngoten. Gawe omah iku ya kayane sing lanang ya kayane sing wedok. Kadang-kadang dibantu bapake, dibantu maratuane. Begitu terjadi persoalan, omahe sapa? Bingung. Gak ono nilainya iku biyen tekan kene piro, iki piro, ndak ada. Biyen teko bapak iku piye jadi terane dikeki apa ya apa. Iku engko dihitung waris apa gak? Ngoten-ngoten niku mboten enten teng mriki niku. Mulai sistem kekeluargaannya berbeda. Lho nggih. Lah gila ngoten sepak nggih mriki nggih. Iya. Lha wong wedok iya lho nyambut gawe kok. Teng mriki niki. Masa gak nyambut gawe nang kantor, nang pasar, wong wedok ya lho nyambut gawe nang omah sing ubet sembarang dingah ya wong wedok kok. Padahal jare Nabi, wong wedok iku kayak ana mangan nek kon mangan. Duduk kon gawe panganan. Lah ngoten ta? Lho jare Nabi, nek kon mangan ya kayak ana mangan. Nek kon pakaian juga ono pakaian, tapi awak dhewe kan gak ngono. Nek kene wong wedok dikongkon sembarang ki ngeterno anak sekolah, wong wedok. Iya. Makanya di Indonesia itu kalau ada orang nikah, include di dalam akad nikah itu terdapat akad syirkah. Akad apa? Syirkah. Sehingga
kekayaan itu bersumber dari siapapun, apakah dari suami atau dari istri, kalau harta itu diperoleh melalui usaha selama menjadi suami istri, hasilnya itu menjadi milik bersama. Sehingga di Indonesia ada konsep, ada ajaran, ada ketentuan tentang harta bersama. Apa dasarnya? Ya akad sirkah tadi itu, saat dia berakad nikah. Itulah makanya kalau terjadi perceraian, harta bersama itu ya dibagi dua, separuh milik istri, separuh milik suami. Kalau terjadi salah satu meninggal, maka harta itu dibagi dulu, mana harta suami, mana harta istri. Setelah diketahui ini harta suami atau ini harta istri, baru siapa yang meninggal, itulah hartanya yang akan dibagi. Oh, tidak wong lanang kabeh mboten saged. Wong wedok ya elok nyambut gawe. Itu di Indonesia karena tidak sama dengan di sana. Oleh karena itu di sana mas kawin itu mahal. Janda-janda itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Lalu gak sama sing ngekei mangan. Jadi janda itu tanggungan negara. Nggak tahu sekarang, dulu saya pernah tanya janda itu oleh 6 juta saulannya. Oh, nak kene janda oleh 6 juta bolak-balik nang pasar sama tuku sandal bedanya. Gitu. Seperti itu. Jadi inilah sistem itu tidak sama di kita dan di sana itu. Makanya kalau panjenengan belajar hukum perkawinan, itu ada hukum perkawinan Islam, ada hukum perkawinan Islam di Indonesia. Halo. Nah, yang kita kaji ini hukum perkawinan Islam tentang apa? Hulu. Ngoten nggih? Hulu. Tuh. Ini jarang terjadi di Indonesia. Ayo kita baca. Ini dasar hadisnya. Tadi sudah ya, ayatnya sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. An-Namra'ata Sabit bin Qaisin, bahwasanya istri Sabit bin Qais atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi, datang kepada Nabi. Bojone Qais teko nang Nabi. Ngoten nggih? Teko nang Nabi. Qais iku wong lanang. Dan ini terkenal iki hadis ini tentang hulu iku. Juga mengingatkan bagaimana seharusnya laki-laki itu gitu. Faqalat, maka berkatalah istri Qais itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Wadul lagi curhat nang Nabi. Cuma curhatiku api omongane. Ngeten. Sabit bin Qaisin, Sabit bin Qais. Nah niku. Nabi, Sabit bin Qais bojo kula niku nggih. Ma'aibu alaihi fi khuluqin, tidak ada cacat akhlaknya. Oh, kata sampeyan. Akhlake apik Nabi. Wong apik. Waladinen, dan tidak ada cacat di dalam agama. Bojo kula niku apik Nabi kan. Wadul. Walakinni, tetapi saya ya Rasulullah, akrahu, tidak suka. Akrahul kufra fil Islam, kufur di dalam menjalankan ajaran Islam. Dan jadi maksudnya ngeten, maksudnya bojone Qais iku wadul nang Nabi, nek dhek iku jane gak seneng dadi bojone Qais. Cuma gak ngomong ngoten niku, gak ngelek-ngelekno. Nabi paham, Nabi Qais niku tiyang sae. Tapi nek kula niki dadi bojone terus, saged-saged kula niki dadi wong kafir. Mboten saged melaksanakan ajaran agama sebagai seorang istri. Ngoten lho. Jadi maksudnya ngeten, maksudnya bojone Qais iku wadul nang Nabi, nek dhek iku jane gak seneng dadi bojone Qais. Cuma gak ngomong ngoten niku, gak ngelek-ngelekno. Nabi paham, Nabi Qais niku tiyang sae. Tapi nek kula niki dadi bojone terus, saged-saged kula niki dadi wong kafir. Mboten saged melaksanakan ajaran agama sebagai seorang istri. Ngoten lho.
Jadi Nabi paham karpe. Karpe apa? Karpe jaluk diceraikan oleh Qais. Tapi gak ngelekno Qais, gak ngelekno Sabit bin Qais, mboten. Cuma dhek ngomong nek kula niki terus-menerus dadi bojone Qais, kula khawatir sing kafir niku kula. Paham ngoten niku? Nggih. Paham Pak nggih? Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diwaduli ngoten niku terus ngomong kali bojone Qais, bojone Sabit bin Qais. Ataruddina alaihi khadiqatahu, apakah kamu mau mengembalikan kepada Qais mas kawin yang telah diberikan kepadamu? Kan gelem ta balekno mas kawinmu blen sing dikeki Qais iku. Kan gelem balekno. Nek kon gak seneng mbek Qais, kon njaluk cerai sakno engko Qais gak iso kawin maneh ngoten lho ya. Ki mas kawin gak duwe. Kon gelem balekno mas kawin sing tau dikekno awakmu. Kebun itu artinya ya mas kawin dan yang lain-lain yang diberikan. Maksudnya kamu mau tak memberikan sesuatu kepada Qais sebagai ganti yang telah diberikan kepada kamu? Faqalat, maka berkatalah istri Qais, naam, iya Nabi, saya mau mengembalikan mas kawinnya, saya kembalikan. Pokoknya saya akan beri sesuatu kepada Qais. Yang penting kula niki diceraikan oleh Qais. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada Qais. Qais diceluk mbek Nabi. Dikandani. Dituturi mbek Nabi niku. Nabi sing nuturi ya nurut. Napa sih sampean wong Nabi kok lha ta. Ya sapa jare Nabi. Ngaten. Iqbalil hadiqata. Trimon pemberian, pengembalian mas kawin yang dulu kamu berikan kepada istrimu itu trimon, dibalekno nang awakmu. Pemberian istrimu itu trimon. Wa talikha tatlikotan, talaklah dia satu kali talak. Talak seperti itu, itulah namanya khulu. Talak seperti itu namanya apa? Khulu. Jadi talak itu atas inisiatif istri dengan membayar iwat atau dengan membayar sejumlah tebusan. Nah saat itu tebusannya yang dikembalikan itu apa? Mas kawin. Karena apa? Mas kawin ini larang. Nggih. Nanti wong wedok bolak-balik njaluk cerai, mari ngono terus gambarekno mas kawin. Lah sing lanang ya apa jaman gak iso kawin maneh, mas kawin 50.000 rial. Lah iku wis 200 juta lebih, dodol apa 200 juta ya men. Kentene oleh arisan, gak oleh sampai 200 juta arisan apa kan. Balik mas kawin 5.000 kan juga gampang. Apa maneh 50.000 gampang 50.000. Apa maneh mas kawin apa? Seperangkat alat sholat ini gampang. Wong ruku oleh bagian teko wong umroh, sajadah oleh bagian teko wong umroh, Quran ya murah lah kan tah. Paling larang ya 150 lah kan tadi Pak nggih. Ono Quran 3 juta kan juga ono. Lho, nek mriki nggih mboten niku. Makane khulu di sini hampir tidak pernah terjadi. Kejadiannya ya melalui talak tadi itu, nggih, atau melalui sikok. Dan itu yang banyak, sikok itu di pengadilan agama itu yang banyak. Oleh karena itu wong lanang itu ya aja kaya Sabit bin Qais ngene, bojone iku gak puas gitu loh. Ya macam-macam ketidakpuasan seorang istri itu. Ojo wong lanang iku salat tok gak ngereken bojone aja. Ojo itu kewajibane kok.
utawa nyambut gawe tok dikai duit tok tapi gak tahu di rekening. Ya bener. Makanya seorang suami itu di dalam Al-Quran didudukkan kedudukannya sebagai qawwamuna ala. Qawwamuna itu ada ala, ada fi. Jadi qawwamuna ala nisa, bukan qawwamuna fin nisa, bukan ayatnya itu. Qawwamuna ala dengan qawwamuna fi itu ya sama-sama pemimpin, tapi ya kedudukan kepemimpinannya berbeda. Ar-rijalu qawwamuna ala, makanya kita ini sering wong lanang pemimpin, tapi apa tugasnya sebagai pemimpin? Mesti diketahui, mesti dilaksanakan dengan sepenuh hati semuanya. Lek dorong ojo bolak-balik pemimpin budek ae gitu. Lah ngoten ta. Lho gak budek ya apa? Gak ero tugase. Lah tugase sampai tau Al-Qur'an iki sampean. Iku dibreakdown tugas itu di kompilasi hukum Islam itu. Sampean tonton 1, 2, 3, 4 sampai kira-kira berapa itu? Ono 11 mbok piro. Nah kira-kira 11 ini bisa dilaksanakan semua. Misalnya suami berkewajiban mendidik agama istrinya. Pernah tak sampean ngajari ngaji wong wedok? Wong ibu ngaji awak dhewe turu ae. Lagi Pak nggih. Lah iya. Sing lanang ngaji, sing wedok nang nggone warkop gak boleh-boleh. Ya nek kalau sing wedok ngaji, sing lanang nang warkop gak boleh-boleh. Lapo? Ngenteni biar arek ngaji. Denteni ndi? Nang warkop kene. Gitu. Itu kan tanggung jawabnya seorang suami itu. Kalau itu dilaksanakan dengan sepenuh hati, nah baru kita mengatakan saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai seorang suami. Makanya ini jaluk sepuro nang Allah. Iku ojo perkara ibadat tok. Jaluk sepuro pok menawa sebagai seorang suami itu belum bisa melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Karena tugasnya itu banyak. Mungkin belum semua atau belum maksimal. Itu dosa nih Pak. Dosa. Makanya ojo bolak-balik pemimpin nih, tapi pemimpin gak ada tugas, lah budek kayak kata. Lalu sisa tadi ki. Kalau terus naik ya hadis terus titik ae. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu ya. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi, dan dalam riwayat bagi Abi Dawud, Imam Tirmidzi wa hassanahu ya, dan ia hasankan hadis itu annam ra'ata Tsabit bin Qaisin, bahwa orang istrinya Qais bin Tsabit itu, istrinya Tsabit bin Qais itu ikhtala'at minhu, dihulu darinya, faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam iddataha haidatan, menjadikan iddahnya itu satu kali haid. Tapi di Indonesia hadis ini tidak diperlakukan. Hadis ini hasan, keterangan ini menyatakan khulu itu bukan talak. Khulu ya khulu. Kalau talak itu iddahnya 3 kali guru. Kenapa? 3 kali guru. 3 kali guru. Guru itu menurut Al-Quran itu guru itu punya 2 makna. Makanya termasuk lafadz mustarok yang punya lebih dari 1 makna. Bisa bermakna khed, bisa bermakna suci. Kalau menggunakan makna khed ketika istri diceraikan, sebab istri itu ketika diceraikan harus dalam keadaan suci dan belum digauli jika ia masih khed. Jika masih khed, kecuali kalau sudah tidak khed lagi berbeda. Jika ia masih khed, maka suci
dulu baru diceraikan. Saat diceraikan dihitung 1 quru. Begitu haid suci lagi 2 quru. Begitu haid suci lagi 3 quru. Tapi kalau menggunakan haid, begitu diceraikan dalam keadaan suci belum dihitung 1 quru. Begitu nanti dia haid dihitung 1 quru. Jumlah harinya tidak sama kalau menggunakan suci dengan haid. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia tidak menggunakan suci dan haid, menggunakan hari. Berapa? 90 hari. 3 bulan, bukan 90 hari. Nah, 3 bulan itu bisa 31, bisa 29. Karena bisa 28, bisa 30. Enggak, 90 hari di Indonesia itu. Itu hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Nah, oleh karena itu ya, hadis ini ikut pandangan bahwa khulu itu bukan talak. Jadi misalnya ada istri minta diceraikan suaminya dengan membayar tebusan, lalu dia beriddah, iddahnya 1 kali haid, kok kemudian dia nikah lagi, berarti belum pernah terjadi talak. Yang terjadi itu apa? Khulu. Jadi talak 1, talak 2 belum pernah terjadi kalau kita ikuti ini. Tapi kalau di Indonesia tidak. Bahwa khulu pun, karena khulu melalui putusan pengadilan, maka khulu dihitung talak 1 dan talaknya masuk talak bain sugro. Wah, itu mengurangi jumlah talak. Paham tak? Bingung tak? Apa? Betul, diterusno. Cek mari ini. Nggih, betul apa-apa nggih? Wa fi riwayati Amr bin Syuaib bin an abihi an jaddihi inda Ibnu Majah. Dan menurut riwayat Amr bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, nggih, inda Ibnu Majah, nggih. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Anna Thabit bin Qaisin, ya, bahwasanya gitu, Sabit bin Qais itu karena damiman, rupanya itu jelek, nggak ganteng. Ngapa? Nggak ganteng. Dibujuk gak ganteng dia apa betul Pak ya? Makanya wong lanang ku yo kudu penampilan titik lah lho, pas yo gak kaya-kaya, gak klubruk betul lho Pak gitu. Itu nggih apa-apa betul deh. Nggih. Wa anna imra'atahu qalat, dan istrinya pernah berkata, laula ma khafatu, seandainya tidak takut kepada Allah, idza dakhala alayya, kalau Qais itu mendatangi istrinya itu, la basaktu fi wajid, tak ludahi. Seandainya saya ini tidak takut kepada Allah, ketika Qais masuk ke saya, masuk nang kamar nih lho, arep lapo-lapo nih lho Pak, arep nyekel barang iki lho, tak idoni. Berarti lah meledek lho Pak itu nih. Meledek buya apa ya rupane ya. Nggih. Nggih. Elek ngoten lho. Berikutnya Wali Ahmad min hadisi Sahl bin Abi Khathmata, dan riwayat dari Imam Ahmad hadis dari Sahl bin Abi Khathmah, wa kana dzalika awwala khul'i fil Islam, kasus ini adalah kasus pertama kali terjadinya khulu di dalam Islam. Yes, jelas khulu nggih. Khulu iku wong wedok njaluk diceraikan suaminya, alasan apapun suaminya menerima ya untuk menceraikan, karena apa? Yang perempuan membayar sejumlah tebusan. Namanya apa? Iwat. Mas, aku ceraikan. Mbuh, persoalannya apa? Takai anfansa siji. Ya wis beres, tak ceraikan. Sudah nanti. Tapi perceraiannya di mana kalau di Indonesia? Tetap ke pengadilan. Bercerai itu di pengadilan, Pak. Tempat perceraian itu di pengadilan. Karena apa? Itu perkara. Perkara itu penyelesaiannya di pengadilan. Nah, itu makanya di Indonesia itu perceraian itu harus di depan sidang pengadilan di Indonesia.
Loh, bercerai swasta gak ono bercerai swasta itu. Sak karepe dhewe lan nikah, pengen cerai kan gitu nanti. Nggih. Sak-sake ben ana sing ditakokno ta. Enten monggo tentang hulu. Ya semengeten tok hulu niku ngoten ya. Tapi di Indonesia hulu itu termasuk talak. Karena hulu itu melibatkan pengadilan dan melalui putusan pengadilan, maka hulu itu masuk talak bain sugro. Jadi suami istri tidak diperkenankan rujuk. Kalau mau kembali, boleh kembali menjadi suami istri lagi melalui perkawinan baru. Tetapi huluknya dihitung satu kali talak. Huluknya dihitung satu kali talak, itu begitu di Indonesia itu. Bukan tidak dihitung seperti yang tadi itu. Nah, cukup nggih? Tak kira paham sampeyan gak huluk-huluk ya cek rung nae lah apa. Nggih, kok iso diudahi lah kan medeni ta lho. Nggih, awak dhewe sampean masih tua-tua ya gak apa-apa, Pak. Ya sisiran, ya kopiahan lho sampean niku. Jare wong Jawa cok klumbruk lho. Ada titik gitu loh kita ya apa saiki zaman ini kayak ngono kok kata dia. Ada di pagi. Saya sih telepon. Kurang lebih jawab maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.